saya Kristen nih. Pernah lihat orang Kristen nenteng-nenteng Bible ke gereja? Iya. Ah, percaya nggak kamu? Menurut orang-orang Islam itu kitabnya mereka itu sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Emang udah dirubah, Bang. Nah, Itu agama. kamu bukan hanya mendengar, tetapi kamu adalah orang-orang yang menuduhkan tuduhan itu, gitu. Nah, Salam saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang yang di luar Kristus yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, seperti agama Islam, memang sering menghina dan merendahkan agama Kristen dengan mengatakan kitab orang Kristen dipalsukan, telah dipalsukan. Kitab orang Kristen itu telah dipalsukan, karangan manusia, dan selalu dirubah-rubah. Padahal mereka sendiri juga tidak tahu siapa yang merubah, siapa yang memalsukan. Bahkan jika kita tanya, kalau memang Alkitab orang Kristen yang kami pegang sekarang palsu, aslinya mana? Mereka juga tidak mampu membuktikan dan menunjukkan itu. Bahkan jika kita melihat isi daripada Al-Quran juga banyak kesamaan dari cerita Alkitab. Seluruh apa yang ada di dalam cerita Alkitab, hampir sebagian besar itu ada di dalam Al-Quran. Berarti boleh kita katakan jika mereka menuduh isi daripada kitab Kristen telah dipalsukan, dirubah-rubah, kemudian cerita yang sama ada di dalam Al-Quran, berarti Al-Quran juga ikut palsu. Makanya kita tidak dapat mengklaim bahwa Alkitab telah dipalsukan. Alkitab itu benar, Alkitab itu asli, itu yang diimani oleh orang Kristen. Dari Alkitablah kita dapat mengenal Allah. Dari Alkitab kita dapat beriman kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu bukan palsu, Alkitab itu adalah asli. Bahkan isi daripada Al-Quran diambil daripada Alkitab. Karena menurut ilmu sejarah, Alkitab itu ada di abad yang pertama. Sedangkan Al-Quran ada muncul pada abad yang ketujuh. Kalau itu ada isi yang sama dalam Al-Quran, isinya hampir sama dengan cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, berarti Al-Quran menjiplak atau mengambil isi Al-Quran itu dari Alkitab. Mari kita melihat penjelasan daripada Edis TV pada saat ia sedang berdiskusi dengan seorang muslimah yang ingin tahu tentang Bible, yang ingin tahu tentang Alkitab. Dan Edis TV menjelaskan dengan detail bahwa memang Al-Quran itu sebagian diambil dari Alkitab. Sehingga nanti dapat kita mengerti dan dapat melihat bahwa Alkitab itu tidak palsu, Alkitab tidak diubah-ubah. Alkitab adalah benar. Mari kita simak penjelasan Edis TV berikut ini. ya makanya kalau nonton Edis TV jangan ditinggal-tinggal, nanti kehilangan poinnya. Nah, gini Ima. Jadi saya tanya dulu Ima, selama kamu jadi orang Islam, kamu pernah nggak atau sering nggak kamu dengar orang-orang Islam bilang kitab orang Kristen itu sudah dipalsukan, Bible itu kitab palsu? Sering nggak dengar ucapan seperti itu dari saudara-saudaramu Muslim? Nggak ada. Gak ada. Serius? Serius. Jadi Injil yang ada di tangannya orang Kristen itu orisinil, tidak dipalsukan. Yang mana? Kitab yang mana? Kan. Gini. Misalnya saya Kristen nih, pernah lihat orang Kristen nenteng-nenteng Bible ke gereja? Iya. Ah, percaya nggak kamu? Menurut orang-orang Islam itu kitabnya mereka itu sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Emang udah dirubah, Bang. Nah, Itu agama. kamu bukan hanya mendengar, tetapi kamu adalah orang-orang yang menuduhkan tuduhan itu, gitu. Nah, sekarang gini, Imah.
ketika kamu mengatakan bahwa Bible yang kami pegang ini kitab palsu, dirubah-rubah, kenapa kalian colong isi di dalamnya? Yang mana itu bang yang dicolong? Baik. Nggak ada yang dicolong. Baik. Ini di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat yang ke-69. Jangan dimatikan kameranya, Ima. Ya, Biar baik. ada efeknya aja bang. Oke, baik. Lihat, ini surat Yusuf ya Imah ya. Yusuf ayat 69. Di sini dikatakan, dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya dalam kurung Bunyamin. Nah, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Ini di dalam tafsirnya, misalnya tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, disebutkan Bunyamin, adik Yusuf. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawaroh disebutkan juga ya. Nih, mana nih? Oh, di sini tidak disebutkan. Di dalam tafsir Al-Muqtasar disebutkan ya. Nih, namanya saudara Yusuf disebutkan di sini. Oh, ini tidak disebutkan. Nih, tafsir Al-Madinah nih, Bunyamin sebutkan ya kan? Abtir dan nah, kita pakai tafsir kita aja, Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Nih. Tafsir yang kita punya, tafsir ringkas Kementerian Agama nih. Usai masuk dengan berbicara lancar dan seterusnya, Nabi Yusuf masuk dan seterusnya, menemui saudaranya dalam kurung Bunyamin. Pertanyaan saya, dari manakah umat muslim mendapatkan pengetahuan bahwa saudara Yusuf bernama Binyamin atau Bunyamin? Silakan. Kan emang satu ibu bang. Iya, dapatnya dari mana? Satu ibu. Ya dari cerita Rasulullah zaman dulu lah. Kan udah ada cerita. Oke, tunjukkan dalilnya. Dalilnya tunjukkan. Ya Allah, aku lagi main lagi nggak bisa nggak bisa Bang. Saja. Nggak, demi Allah. Imah, nih saya kasih tahu ya Imah ya. Nih, saya kasih tahu dari mana umat muslim itu dapatnya. Dari kitabnya orang Kristen. Mau saya kasih tunjuk? Yang kitab yang udah diubah kata bang yang tadi itu. Iya, kitab yang kalian katakan dirubah-rubah, isinya dipalsukan, tapi kalian colong Aku nggak isinya ada dari ngomong, dalamnya. Gimana? Mau saya kasih tunjuk? Coba lihat. Baik, kita kasih tunjuk ya. Misalnya di dalam kitab Kejadian, kita mulai dari ayat yang ke-37 ya. Perhatikan nih, saya balik kamera saya. Perhatikan ya. Sayangnya ini ya, Imah ya, kamu cantik-cantik tapi tidak baca kitab aslinya. Jadi kamu mengikuti kitab tiruannya, kitab palsunya. Nah, nih, dibacakan nih ya. Yusuf dan saudara-saudaranya, kitab Kejadian pasal yang ke-37 nih. Adapun Yakub, ia diam di negeri penampungan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, maksudnya Yakub ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruhnya membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasmu dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah padaku." Lalu saudara-saudaranya berkata, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa
atas kami. Maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, diceritakannya dan seterusnya. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud. Segini, Imah, saya akan buktikan kepada kamu bahwa Kejadian pasal 37 ini plak dijiplak sama Quranmu. Mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk nggak bahwa ini yang kita baca ini dijiplak mentah-mentah sama Quranmu? Mau? Enggak, abang tahu dari mana diciplak, Bang? Baik, kita bukakan surat Yusuf. Surat Yusuf, kita bukakan. Surat Yusuf. Sabar ya, Maya. Surat Yusuf, terjemahan bahasa Indonesia. Kita buka ya. Kita buka surat Yusuf terjemahan bahasa Indonesia. Perhatikan. Ya, Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat yang disusun ya, kitab-kitab Al-Qur'an yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Quran berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Perhatikan. Kami menceritakan kepada kamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya sebelum kami wahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Tatkala ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Perhatikan, kita balik lagi ke kejadian tadi. Nih ya, kejadian ini, perhatikan. Nih, tampak kita, ini, lalu ia menceritakan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini kitab Kejadian yang kalian bilang palsu-palsu itu. Nih, mengatakan mimpi. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan bintang, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bandingkan dengan ayat Quran ini. Nih. Ya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nyontek. Lanjut. Perhatikan kelanjutannya. Ini nyontek semua, ini isi kitabmu nih. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar dalam kurung membinasakannya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nih, demikianlah ya. Saya bacakan ini dalam versi orinya, ya. Di sini Yusuf dibuatkan jubah, ya kan? Ada ini di Quranmu juga ada. Yusuf dibuatkan jubah juga ada ini. Baca saja ini dari awal sampai akhir nih. Ya kan? Nah, gini Bang. Kita kan tadi sedang membahas adiknya Yusuf, betul? Di dalam Quran, Anda mau cari sampai jungkir balik, Anda tidak akan menemukan nama adiknya Yusuf itu namanya Binyamin. Nama itu didapatkan dari sini. Nih. Ya. Nama adik Yusuf Binyamin itu didapatkan dari Bible sini. Anda baca saja nih sendiri, panjang ini ya. Nah, pertanyaan saya kepadamu, kenapa kitab yang kalian katakan kitab yang palsu, dirubah-rubah ini, ternyata isinya kalian curi atau kalian colong masuk ke dalam Quran kalian? Silakan. Saya balik dulu kamera saya lagi. Iya, abang kan udah ngomong dari tadi nih kan. Ya, silakan. Kita sharing aja nih Bang, nggak usah pakai emosi ya. Oke. Aku juga kan masih minim ilmu kan ya. Ya, silakan. Kalau seandainya aku bilang kitab abang yang nyuri dari Al-Quran itu gimana?